Batik, siapa sih yang nggak suka sama keindahannya? Tapi pernah nggak sih pas lagi lihat-lihat di pasar gitu, Anda kepikiran, ini beneran batik asli atau bukan ya? Nah, ternyata untuk tahu jawabannya ada loh aturan mainnya. Ada semacam panduan resmi yang jadi pegangan kita semua. Coba deh, lihat kain yang satu ini. Wow, polanya rumit, warnanya juga dalam banget. Cantik kan? Tapi pertanyaannya, balik lagi, ini asli nggak? Nah, buat jawab itu, ternyata nggak cukup loh cuma ngandelin mata kita aja. Kita mesti, kita mesti bedah aturan mainnya. Nah, ini dia nih, buku panduan detektif batik kita. Namanya Standar Nasional Indonesia atau ya kita semua kenal sebagai SNI. Anggap aja ini kayak buku peraturan resminya, dibuat bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi buat ngelindungin semua, mulai dari pengrajinnya, kita sebagai pembeli, dan yang paling penting, warisan budaya kita yang super berharga ini. Oke, jadi SNI itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, SNI itu satu-satunya standar kualitas yang berlaku di seluruh Indonesia. Dan ini serius, bukan standar abal-abal. Kenapa? Karena yang bikin itu para ahli di komite teknis, terus disahkan sama badan negara. Tujuannya, ya biar kita yakin, kalau ada label SNI-nya, berarti mutu dan keasliannya. Itu udah terjamin. Terus, siapa dong yang jadi wasitnya? Nah, yang jadi penjaga gawang dari semua aturan ini namanya Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Tugas mereka yaitu memastikan standar ini nggak cuma jadi tulisan di kertas, tapi benar-benar diterapin di lapangan. Jadi, ya kita sebagai konsumen jadi lebih tenang dan percaya sama batik yang kita beli. Tapi, namanya juga aturan yang nggak bisa diam aja. Sama kayak teknologi, standar itu harus berkembang. Jadi standar batik kombinasi yang dibikin tahun 2016, akhirnya diupdate nih di tahun 2019. Kenapa coba? Ya karena seiring berjalannya waktu, orang-orang jadi nemu cara-cara yang lebih jitu, lebih presisi, lebih praktis buat nentuin kualitas batik. Dan yang kerennya lagi, update ini tuh bukan instruksi dari atas gitu aja. Bukan. Ini tuh hasil rembukan bareng-bareng. Jadi bayangin deh, para produsen, pakar batik, perwakilan kita sebagai konsumen, sama pemerintah, itu semua ngumpul. Mereka diskusi, cari jalan terbaik buat nyempurnain definisi harta karun kita ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita bakal bongkar nih petunjuk-petunjuk visual apa aja yang diubah di buku panduan baru ini. Kita fokus ke detail-detail yang bisa kita lihat langsung pakai mata kita sendiri. Yang pertama, soal efek retakan malam. Dulu di aturan lama deskripsinya cuma retakan yang tidak teratur. Agak umum ya kedengarannya. Nah, di aturan baru, kalimatnya jadi jauh lebih spesifik. Terlihat garis-garis warna yang tidak teratur dan tidak berulang. Kedengarannya sepele ya, cuma nambah beberapa kata, tapi ini bedanya gede banget. Nah, coba lihat gambar ini deh. Ini contohnya pas banget. Kelihatan kan garis-garis halus yang nggak beraturan itu? Nah, justru itulah salah satu tanda keasliannya. Itu tuh jejak dari prosesnya. Dan dengan aturan baru ini, ciri khas itu jadi punya definisi yang jauh lebih jelas. Oke, lanjut. Sekarang soal rembesan warna. Dulu tuh penjelasannya agak teknis. Sekarang di aturan baru, ada tambahan deskripsi visual yang ngebantu banget. Rembesannya bisa kelihatan seperti kumpulan gelembung di belakang kain. Nah, deskripsi kayak gini kan lebih gampang kita bayangin dan kenali langsung, ya kan? Nih, kita lihat dua contohnya. Yang kiri itu rembesan karena malamnya ketipisan. Yang kanan, rembesan di pinggir motif. Dengan aturan baru yang lebih detail, para penguji jadi lebih gampang buat ngenalin jenis-jenis cacat otentik kayak gini. Iya, bener. Cacat yang justru jadi bukti kalau itu batik asli, bukan printing. Nah, ini bagian yang menarik. Ternyata, update itu nggak selamanya nambahin aturan loh. Kadang malah mengurangi. Di standar baru ini, kategori noda itu dihapus. Loh, kok bisa? Logikanya gini, noda itu kan bisa muncul dari mana aja, nggak selalu dari proses membatiknya. Jadi dengan ngilangin kategori ini, standarnya jadi lebih fokus. Fokus ke hal-hal yang emang bener-bener jadi ciri khas proses membatik. Oke, tadi kita udah ngomongin soal apa yang bisa kita lihat. Sekarang kita geser sedikit ke gimana cara ngujinya. Soalnya, perubahan ini tuh bukan cuma soal kata-kata di definisi, tapi juga soal cara ngetesnya, biar hasilnya lebih objektif dan bisa dipercaya. Coba kita lihat dulu cara lama buat uji bau. Simpel banget, ambil sampel kainnya, cium baunya, mestinya sih ada wangi khas malam panas gitu, terus catat hasilnya. Udah, sederhana kan? Tapi, mungkin agak terlalu ngandelin perasaan satu orang aja ya. Nah, di aturan yang baru, lihat deh, ada satu langkah tambahan yang kelihatannya kecil, tapi penting banget. Sekarang, yang nyium baunya harus minimal 3 orang, dan hasilnya harus disepakati bareng.
Ini kan pintar banget ya, tes yang tadinya subjektif jadi jauh lebih bisa dipegang karena ada kesepakatan. Ada lagi nih perubahan kecil lainnya yang dampaknya gede. Dulu, buat ngecek cacat kain, aturannya bilang boleh pakai kaca pembesar atau mikroskop digital. Nah, di aturan baru disederhanain jadi cukup pakai kaca pembesar aja. Terus maksudnya apa? Ini bukan cuma biar simple, tujuannya itu biar standarnya lebih gampang diikutin sama semua orang. Coba bayangin, mikroskop digital kan mahal. Dengan syaratnya cuma kaca pembesar, pengrajin atau workshop yang skalanya lebih kecil jadi punya kesempatan yang sama buat dapat sertifikasi SNI. Ini soal keadilan dan kesempatan buat semua. Oke, kita udah bedah detail-detail teknisnya satu persatu. Sekarang, coba kita tarik napas dulu dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua perubahan yang kedengarannya kantoran banget ini sebenarnya penting banget buat kita semua di dunia nyata? Intinya gini, standar yang bagus itu punya 4 kekuatan super. 1, dia ngejaga warisan budaya kita, biar definisinya nggak kabur. 2, dia ngelindungin kita sebagai pembeli dari barang-barang palsu. 3, dia ngebantu para pengrajin dengan ngasih panduan yang jelas dan adil. Dan 4, yang paling penting, dia ngebangun kepercayaan. Kalau udah dipercaya, nilai batik Indonesia di mata dunia pasti naik. Jadi, setelah ngobrolin semua ini, lain kali Anda pegang selembar batik, Anda bukan cuma lihat polanya aja, Anda sekarang bisa jadi semacam detektif keaslian. Anda jadi tahu cerita di balik garis retakannya, rembesan warnanya, bahkan aromanya. Nah, jadi penasaran nih, lain kali lihat batik, detail baru apa yang bakal Anda cari duluan?